Bab 48 Tim Kaisar. Datang ke titik pendaftaran seperti biasa, Grandmaster mengeluarkan lencana pertempuran Shrek Seven Devils dan menyerahkannya kepada staf kelompok pertempuran. Permisi, saya mendaftar untuk pertempuran tim. Staf mengambil lencana seperti biasa, tetapi ketika dia melihat kata-kata yang terukir di lencana, wajahnya memucat dan dia tersentak pelan. Shrek 7 Iblis. Grandmaster mengerutkan alisnya. Kualitas staf arena pertempuran Roh Agung bagus, di mana ekspresi mereka tidak akan banyak berubah bahkan jika mereka bertemu dengan guru roh peringkat tinggi. Namun, pada saat ini, kinerja staf jelas tidak memuaskan. Maaf, Tuan. Jika boleh saya bertanya, apakah Anda pemimpin tim 7 Iblis Shrek? Grandmaster perlahan menganggukkan kepalanya. Aku bisa dihitung sebagai satu. Tolong cepatlah sedikit. Tuan, tolong tunggu sebentar. Staf, di bawah tatapan terkejut Grandmaster, dengan cepat meninggalkan posnya dan berlari ke belakang, tangan menggenggam lencana pertempuran tim Shrek Seven Devils dengan erat. Meskipun Grandmaster sangat tidak puas, staf telah mengambil lencana pertempuran kelompok yang digunakan untuk mendaftar, dan tanpa itu, dia tidak dapat melakukan apapun bahkan jika dia ingin mengubah distrik dan hanya bisa dengan sabar menunggu di sana. Tapi apa yang Grandmaster tidak tahu adalah bahwa selama dia muncul menunjukkan lencana ini di suatu Great Spirit Arena, di distrik manapun, dia akan mengalami hal yang sama persis. Tanpa harus menunggu terlalu lama, petugas tersebut membawa kembali satu orang lagi ke tempat pendaftaran. Maaf karena membuatmu menunggu begitu lama. Anggota staf dengan sopan berkomentar dan mengembalikan lencana itu kepada Grandmaster. Grandmaster memiliki kesan tentang pria yang dibawa staf. Pada saat itu ketika 7 Iblis Shrek berpartisipasi dalam pertempuran kelompok pertama mereka di suatu Great Spirit Arena, dia adalah pembawa acara dan penyiar mereka. Tang San mengatakan sebelum pertarungan, bahwa dia, karena kebaikan, memberi tahu Tang San tentang kesan tim gila, sehingga memberi Grandmaster kesan yang relatif lebih dalam. Manajer Ao tersenyum, halo pemimpin tim yang terhormat, Tuan, bolehkah saya berbicara dengan Anda? Ini tidak akan memakan banyak waktu Anda. Grandmaster Kuli menjawab, apakah Anda mewakili diri Anda sendiri atau mewakili suatu Great Spirit Arena? Manajer Ao dengan cepat menjawab, tentu saja, saya mewakili suatu Great Spirit Arena. Grandmaster menganggukkan kepalanya. Dia sudah mengharapkan ini terjadi, bagaimanapun juga, Shrek Seven Devils telah memperoleh hasil yang luar biasa dalam sebulan terakhir ini. Tidak diperhatikan adalah hal yang mustahil. Terutama orang yang paling menonjol sepanjang bulan ini, memenangkan semua pertempurannya, Tang San pasti menjadi pusat perhatian mereka. Meskipun Grandmaster sangat tidak mau berurusan dengan Great Spirit Arena, lingkup pengaruh mereka terlalu besar, bahkan negara akan takut untuk menyinggung mereka. Dia juga, secara alami tidak akan secara sukarela menyinggung mereka, sehingga menganggukkan kepalanya. Mengikuti manajer Ao, Grandmaster dibawa ke ruang belakang yang tenang di belakang titik pendaftaran. Tuan pemimpin, saya akan langsung ke intinya. Manajer Ao mengatur dengan bermartabat, saya mewakili suatu Great Spirit Arena. Dengan harapan hari ini, Shrek Seven Devils akan berpartisipasi di Central Spirit Arena di panggung utama. Oh, Grandmaster tidak terkejut tetapi malah mempertahankan suara polos, ini sepertinya tidak mengikuti aturan. Menurut aturan arena, hanya Master Roh peringkat perak atau lebih yang dapat muncul di panggung utama. Tetapi 7 Iblis Shrek hanya dari peringkat besi. Manajer Ao tertawa pahit, kamu tidak harus rendah hati, dengan sejarah pertempuran Shrek Seven Devils hanya dalam sebulan terakhir ini, setelah pertempuran hari ini, mereka semua akan menerima lencana pertempuran perak. Tidak ada yang salah bahkan jika mereka dipromosikan, ke peringkat perak satu hari lebih awal. Ekspresi Grandmaster masih belum berubah. Jika begitu, maka kamu juga tidak akan keberatan suatu hari nanti. Manajer Ao menghela nafas. Aku akan berbicara terus terang kalau begitu. 3 hari yang lalu, tim Spirit Masters datang. Mereka adalah tim Spirit Masters peringkat Silver, mungkin dibawa ke kota ini oleh beberapa bangsawan. Karena selama 2 hari berturut-turut, keluarga yang lebih bergengsi itu, telah banyak bertaruh pada mereka, dan mereka telah menang banyak, membawa kerugian besar ke suatu Great Spirit Arena. Karena Anda sudah familiar dengan arena, Anda harus tahu bahwa biasanya, untuk mencapai peringkat perak akan membutuhkan setidaknya peringkat ke-40 leluhur roh, dan di atasnya. Tapi tim ini terdiri dari sesepuh roh seluruhnya.
Kita tidak bisa melanggar aturan kita sendiri dan mengundang tim leluhur roh level 40 untuk melawan mereka, tapi jika situasi ini terus berlanjut, arena roh agung tidak akan bisa untuk terus menangani kerugian ini. Mungkin karena mereka merasakan kesuksesan yang manis, hari ini banyak bangsawan kembali meningkatkan taruhan mereka. Jika kami terus kalah seperti ini, saya khawatir. Petik 2. Keraguan Grandmaster di hatinya hilang seperti cermin yang jernih, dia segera mengerti kata-kata manajer AO. Tekadnya bergetar, mengatakan, untuk mencapai peringkat perak hanya di Spirit Elders, mereka harus cukup kuat. Lalu, selama beberapa hari terakhir, tim mana yang ditandingi oleh Spirit Arena? Manajer AO menjawab, karena arena roh tidak memiliki tim penatua roh yang berada di peringkat perak, tanpa pilihan, kami hanya dapat mengirim tim penatua roh peringkat tembaga untuk melawan mereka. Salah satunya adalah yang baru-baru ini dipromosikan menjadi tembaga, peringkat tim Master Roh, tim gila, yang pernah bertarung melawan Shrek Seven Devils. Tapi mereka benar-benar kalah. Grandmaster mengangkat alisnya, di antara tim peringkat penatua roh, peringkat tim gila sudah cukup besar. Mungkinkah anggota tim peringkat perak memiliki peringkat yang lebih tinggi dari mereka? Direktur AO menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini bukan masalah peringkat roh. Terutama, itu adalah celah yang dibawa oleh cincin jiwa. Satu-satunya tim peringkat perak seperti Shrek Seven Devil, memiliki cincin jiwa terbaik. Kemampuan roh bijaksana, memberi mereka keuntungan besar atas tim gila, bahkan tidak memberi mereka kesempatan. Setelah mendengarkan kata-kata ini, wajah Grandmaster akhirnya menunjukkan beberapa perubahan. Sebagai master teoretis paling terkenal di dunia Spirit Master, dia pasti tahu apa yang disebut cincin terbaik. Artinya, cincin pertama memiliki jiwa yang berusia 100 tahun, cincin kedua lebih tua dari 500 tahun, dan cincin jiwa ketiga harus segera berusia 1000 tahun. Muncul di sekitar guru roh harus 2 cincin kuning dan 1 ungu, seperti Dai Mubai, Tang San, Oscar dan Xiao Wu. Meski begitu, mengapa Great Spirit Arena berpikir Shrek Seven Devils kita akan bisa menang? Lagi pula, kita hanya memiliki lebih dari 30 peringkat kekuatan roh, sementara tidak satu pun dari 3 yang tersisa bahkan telah mencapai peringkat ke-30. Petik 2. Direktur AO tersenyum dan berkata, sekarang kamu menjadi rendah hati lagi. Siapa yang tidak tahu bahwa 7 iblis Shrek dapat dihitung sebagai salah satu yang terbaik dari semua tim penatua roh. Tapi tetap saja, dalam 27 sebelumnya, kelompok pertempuran roh tempat mereka bertarung, mereka mencapai kemenangan penuh. Rekor ini dapat dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah arena roh agung Suotuo kami. Seperti kata pepatah, jika ada berarti itu pasti masuk akal. Saya percaya bahwa 7 Shrek Iblis akan memiliki kemampuan untuk bersaing secara merata dengan tim pertarungan roh perak itu. Cahaya di mata Grandmaster menyala, setelah berpikir sejenak, dia berkata, jika saya ingat dengan benar, ketika berpartisipasi di pusat arena pertarungan roh utama, harus ada bonus tambahan. Ketika manajer AO melihat bahwa Grandmaster tampaknya memiliki perubahan hati, dia diam-diam senang, dengan cepat menambahkan, tentu saja, ketika berpartisipasi dalam kompetisi arena roh utama, setiap guru roh akan menerima hadiah langsung 500 koin emas dan jika pesta Anda menerima undangan kami dan memenangkan pertempuran roh ini, arena roh juga ingin membayar 10.000 koin emas tambahan sebagai hadiah. Namun, karena Shrek Seven Devils, bagaimanapun, belum mendapatkan lencana pertempuran roh perak, akumulasi tidak akan terpengaruh. Untungnya mereka selalu memenangkan pertempuran berturut-turut, sehingga akumulasinya tidak sedikit. Petik 2. Tidak memberi Grandmaster kesempatan untuk membuka mulutnya, Direktur AO melanjutkan. Untuk pertempuran roh ini, izinkan anggota Shrek Seven Devil untuk tidak berpartisipasi dalam pertempuran roh individu dan ganda hari ini. Meskipun kita tidak dapat melanggar aturan dan memberi mereka poin tambahan, dalam batas pengaruh kita, arena roh dapat dihitung, pertempuran roh individu dan ganda mereka hari ini sebagai kemenangan, dengan menunjukkan bahwa lawan terdaftar mereka menyerah pada mereka sendiri. Dengan demikian, Shrek Seven Devils akan bisa habis-habisan saat menghadapi lawan. Grandmaster tidak pernah menjadi orang yang menghitung, belum lagi pihak lain sudah sangat murah hati. Yang terpenting, dia menyetujui pertarungan ini, bukan untuk mengumpulkan poin atau uang, tetapi pengalaman untuk murid-muridnya. Bagi Suotuo Great Spirit Arena untuk memperlakukan tim peringkat perak ini dengan sangat serius, selain seluruh tim memiliki pengaturan cincin jiwa terbaik,
mengasah semacam ini hanya bisa membawa manfaat Shrek Seven Devils. Guru mengangguk pelan, baiklah, saya akan menerima syarat Anda. Mohon siapkan informasi lawan, saya akan memanggil murid-murid saya terlebih dahulu. Tidak perlu merepotkan diri sendiri. Biarkan staf kami memanggil kembali 7 iblis Shrek. Saya sudah memiliki informasi lawan. Anda dapat berdiskusi dengan mereka terlebih dahulu. Nanti saya akan membawa Anda ke panggung utama arena roh untuk bersiap. Manajer AO dengan cepat berbalik, jelas untuk melaporkan masalah Shrek Seven Devils yang telah setuju untuk berpartisipasi dalam pertempuran roh kepada atasannya dan pada saat yang sama, untuk membuat pengaturan yang sesuai. Ada 1 jam dari sekarang hingga awal pertempuran roh kelompok, cukup lama bagi suatu Spirit Arena untuk membuat banyak pengaturan. Setelah beberapa saat, tidak hanya staf membawa semua 7 iblis Shrek ke ruangan, bahkan Flander dan Zhao Wuji juga diundang, jelas menunjukkan bahwa suatu Great Spirit Arena telah mengamati seluruh kelompok mereka selama lebih dari 1 atau 2 hari. Grandmaster dengan tenang mengulangi apa yang manajer AO sebutkan sebelumnya, pada saat yang sama, meletakkan informasi yang baru saja diterima di atas meja di dalam ruangan. Sambil berdiri di samping Tang San tiba-tiba mengerti sesuatu ketika dia melihat mata Grandmaster. Tatapannya yang tampaknya menyala dengan kecemerlangan, tetapi juga api perang. Bahkan baginya, ini adalah pertama kalinya dia melihat niat bertarung yang begitu kuat di mata Grandmaster. Flander berkata sedikit tak berdaya, saya katakan Xiao Gang, Anda seharusnya tidak berjanji kepada mereka begitu cepat, dan setidaknya menunggu kita untuk bergegas. Mereka mengatakan ada bangsawan besar yang berulang kali bertaruh. Taruhannya jelas sangat besar, jika membahasnya, benar, mereka harus membayar lebih. Grandmaster dengan sedih berkata, kapan kamu menjadi pencatut seperti itu? Flander tersenyum masam, 1 sen membingungkan sang pahlawan, Anda percaya saya memikirkannya. Grandmaster berkata, jika kali ini adalah kemenangan, penghasilan kita tidak akan banyak. 10.000 koin emas adalah jumlah yang sangat besar, saya sudah memikirkannya, 1.000 untuk setiap anak, 3.000 set sisanya, samping untuk akademi. Pertandingan yang bagus dengan pelatihan tahap ketiga saya untuk mereka. Apakah Anda keberatan? Baris terakhir bukan untuk Flander dan Zhao Wuji, tetapi ditujukan pada anggota Shrek Seven Devils. 7 praktis secara bersamaan menggelengkan kepala, mereka semua tahu tentang situasi keuangan akademi, lebih jauh lagi tidak satupun dari mereka masih kekurangan uang. Setelah bulan pertarungan roh ini, poin mereka tidak hanya naik, mereka masih mendapatkan hadiah yang sesuai. Setelah lebih dari 5 kemenangan berturut-turut, setiap kemenangan berturut-turut adalah 100 koin roh emas, melebihi 10 kemenangan berturut-turut adalah 200 koin roh emas. Flander sehari sebelum kemarin bahkan menyebutkan bahwa saat ini anak-anak ini semuanya lebih kaya daripada akademi. Grandmaster mengangkat tangannya untuk mengetuk kain dan bahan sutra yang tersebar di atas meja, berkata dengan ekspresi serius, bagus, masalah ini bisa menunggu nanti. Pertama kita akan meneliti musuhmu. Bagimu, ini akan menjadi tantangan yang sangat berat, pertarungan roh. Kain putih dan sutra dilapisi dengan renda emas, kedua sisinya disulam dengan lambang suatu Great Spirit Arena, di atasnya tercatat informasi tim. Semua orang menundukkan kepala mereka untuk membaca, bahkan jika itu adalah Daimu bayi yang pantang menyerah, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dingin. Hati setiap orang memiliki semacam perasaan kejang. Menurut peraturan arena roh, setiap tim paling banyak 10 orang, yang terkecil tidak boleh kurang dari 7 orang. Dalam pertarungan roh, jumlah orang di pihak yang lebih kecil memutuskan berapa banyak orang yang akan dilawan oleh kedua belah pihak. Tim di depan mata mereka muncul sama dengan Shrek Seven Devils, hanya 7 orang, materi sebagai berikut. Tim Kaisar, 7 anggota, semua pemegang lencana pejuang roh perak. Kapten, Yu Tianheng, roh, Blue Lightning Tyrant Dragon, sistem serangan kekuatan peringkat 39, Spirit Master. Cincin roh, 2 kuning, 1 ungu. Wakil Kapten, Du Guyan, roh, Ular Fosfor Giok, Master roh sistem kontrol peringkat 38. Cincin roh, 2 kuning, 1 ungu. Anggota, CM, roh, kura-kura hitam, guru roh sistem pertahanan peringkat 38. Cincin roh, 2 kuning, 1 ungu. Anggota, Simo, roh, kura-kura hitam, master roh sistem pertahanan peringkat 37. Cincin roh, 2 kuning, 1 ungu. Anggota, Yu Feng,
Roh, Wind Chamber, Sistem Serangan Kelincahan peringkat 36, Spirit Master. Cincin Roh, 2 kuning, 1 ungu. Anggota, Osler, Roh, Ghost Leopard, Sistem Serangan Kelincahan peringkat 36, Spirit Master. Cincin Roh, 2 kuning, 1 ungu. Anggota, Sielingling, Roh, Apel Berbunga 9 hati, Guru Roh Sistem Bantu peringkat ke-35. Cincin Roh, 2 kuning, 1 ungu. Dalam semua materi tidak disebutkan tentang kemampuan roh lawan. Mengenai hal ini, Grandmaster mengerti bahwa bukan karena arena roh agung tidak ingin memasok mereka, tetapi mereka tidak bisa. Siapa yang bisa yakin bahwa pihak lain tidak menahan diri dalam 2 pertarungan roh mereka sebelumnya? Jika kemampuan roh ditentukan secara tidak benar, kemungkinan besar akan menyebabkan bencana. Oleh karena itu, Great Spirit Arena membiarkan Shrek Seven Devils mencari tahu sendiri. Setelah membaca data lawan, ketujuh orang itu mengangkat kepala mereka dan saling memandang, semua melihat ekspresi semua orang tercengang. Meskipun mereka semua mengantisipasi bahwa lawan yang bisa mencapai pertarungan roh perak tentu saja tidak lemah, tetapi mereka juga tidak menyangka mereka akan sekuat ini. Flender mendorong gelas kristal di hidungnya. Jika tebakanku benar, tim ini pasti memiliki banyak ketenaran di beberapa kota. Mengapa mereka tiba-tiba datang ke kota Suotuo? Xiao Gang, kamu seharusnya tidak berkomitmen untuk pertarungan roh dengan mereka. Mungkin, kita tidak akan menjadi lawan mereka. Grandmaster dengan tenang berkata, tekanan mendorongmu maju. Menyusut ke belakang saat menghadapi tantangan, seseorang juga akan selalu tidak dapat benar-benar menjadi kekuatan. Flender, di mana semangat mudamu? Ekspresi Flender agak tidak enak dilihat dari kata-kata Grandmaster, di samping Zhao Wuji tidak mengabaikan untuk mengipasi api, mengambil sukacita dalam bencana, Grandmaster benar-benar ketat, apa yang Anda katakan benar. Hanya bertemu dan mengatasi kesulitan yang akan mendapat imbalan. Petik 2. Baik, tapi yang utama adalah keamanan. Flender memelototi Zhao Wuji, lalu menghadap Grandmaster. Grandmaster mengangguk, saya sudah menebak asal-usul tim Kaisar ini. Jika dugaan saya benar, maka, tidak akan ada bahaya sedikitpun. Tang San, Guru. Tang San buru-buru melangkah maju. Grandmaster berkata, meskipun kali ini saya masih meminta Anda untuk tidak menggunakan senjata tersembunyi Anda, saya akan mengizinkan Anda untuk menggunakan Eight Spider Lens. Sebelum saat terakhir, Anda tidak dapat mengakui kekalahan. Melihat Grandmaster tidak optimis tentang hasilnya, Tang San mengerutkan kening, berkata, Guru, apakah kita benar-benar tidak dapat mengatasi lawan? Grandmaster memandangnya dalam-dalam, peluangnya hanya 30%. Dan kesempatan itu terutama bergantung pada Anda, Mubai dan Suking. Mengangkat tangannya untuk menunjuk ke arah materi di atas meja, 7 orang pihak lain, seperti yang ditunjukkan oleh materi, adalah semacam kombinasi sempurna yang luar biasa. Anda harus memberi perhatian paling besar pada 2 individu, kapten mereka. Naga Tyrant Petir Biru, Guru Roh dan Guru Roh Ular Fosfor Giok. Blue Lightning Tyrant Dragon, Xiao Gang. Flender sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu, tetapi kata-katanya dicegah oleh ekspresi Grandmaster. Grandmaster melanjutkan, Blue Lightning Tyrant Dragon memiliki kekuatan serangan tingkat pertama yang sangat kuat di antara Beast Spirit, dianggap sebagai serangan paling kuat Beast Spirit. Peringkatnya di antara Beast Spirit setara dengan Seven Treasures Glazed Tile Pagoda Rongrong di antara Support Spirits. Adapun Master Roh Ular Fosfor Giok ini, karena dia memilih untuk menjadi Master Roh Sistem Kontrol, maka, dia mengizinkanku mengingat satu orang. Flender, kamu masih ingat dia? Pada pengingat Grandmaster, ekspresi Flender tiba-tiba berubah, kamu tidak mengatakan itu mungkin dia. Grandmaster mengangguk, ku bilang itu dia. Dai Mubai tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Din, Grandmaster, jangan berbicara dengan teka-teki, apa yang sebenarnya kamu bicarakan. Grandmaster dengan tegas berkata, di benua ular fosfor giok seperti beberapa klan besar, diklasifikasikan sebagai roh langka. Tetapi sejak awal sejarah hanya ada satu guru roh ular fosfor giok yang terkenal. Dia dianggap sebagai kontrol yang luar biasa, sistem Spirit Master. Tepatnya, dia seharusnya disebut Jade Fosfor Douluo. Saya pikir beberapa dari Anda seharusnya pernah mendengar nama itu. Mendengar kata-kata, Jade Fosfor Douluo, kulit Dai Mubai segera berubah sangat, dengan mendesak mengatakan, Anda mengatakan itu adalah Jade Fosfor Douluo yang paling tidak masuk akal, yang dikenal sebagai Raja Racun Dunia.
Grandmaster menarik napas dalam-dalam, perlahan mengangguk, selain dia, tidak ada Douluo Fosfor Giok lainnya. Menurut apa yang saya tahu, selain dia, Master Roh Ular Fosfor Giok adalah keberadaan yang langka, bahkan jika memang demikian, itu tetap tidak akan terjadi. Sistem kontrol Master Roh. Karena wakil kapten pihak lain adalah sistem kontrol ular fosfor giok, saya dapat yakin bahwa dia terkait erat dengan giok fosfor Douluo. Orang lain mungkin tidak menyadarinya, tetapi saya tahu giok fosfor Douluo juga bernama Dugu. Ningrongrong tiba-tiba berbicara, kalau begitu jangan bilang bahwa kapten mereka berasal dari klan Blue Lightning Tyrant Dragon. Flander tersenyum masam, selain klan Blue Lightning Tyrant Dragon, setidaknya aku belum pernah mendengar tentang Blue Lightning Tyrant Dragons yang ada di tempat lain. Latar belakang Emperor Team ini menakutkan. Tidak hanya keduanya, Black Tortoise sama terkenalnya dengan Blue Lightning Tyrant Dragon. Hanya Master Roh kura-kura hitam yang jauh lebih sedikit dan tidak memiliki sekolah yang utuh, oleh karena itu mereka tidak begitu dikenal sebagai Blue Lightning Tyrant Dragon. Meskipun seperti ini, di antara roh tipe pertahanan, kura-kura hitam adalah keberadaan nomor satu. Tang San tampaknya tiba-tiba menyadari sesuatu, sebagai Master Roh Sistem Kontrol, perhatian terbesarnya secara alami adalah Master Roh Sistem Kontrol pihak lain, bertanya kepada Grandmaster, Guru, pada akhirnya apa yang digunakan oleh Guru Roh Ular Fosfor Giok untuk kontrol. Sebagai roh ular, sepertinya dia tidak ahli dalam mengendalikan. Grandmaster menjawab dengan sangat sederhana, hanya menggunakan satu kata, racun. Menggunakan racun untuk mengendalikan pertempuran, murid Tang San tanpa sadar berkontraksi, tetapi suasana hatinya stabil. Racun, kata yang akrab dan sayang. Sedikit mengangguk, mengatakan, jika seperti ini, maka kita masih benar-benar memiliki kesempatan untuk mengalahkan mereka. Apa yang paling menonjol dari Sekte Tang? Keterampilan ringan, senjata tersembunyi, dan juga racun terkenal mereka. Meskipun sejak datang ke dunia ini Tang San tidak punya waktu untuk mengumpulkan zat beracun yang dibutuhkan, apalagi mengekstraksi racun Sekte Tang, dia masih memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang racun, intisari dari Sekte Tang. Seseorang yang menggunakan racun superior, secara alami juga memiliki pengetahuan dan metode yang luar biasa untuk melawan racun. Grandmaster salah memahami arti Tang San, sosis kecil Oscar hanyalah kemampuan cincin roh kedua. Saya khawatir ketika berulang kali melawan racun ular fosfor giok, itu hanya akan dapat menahannya untuk waktu yang singkat, itu saja. Ningrongrong berkata, Grandmaster, bisakah saya memberi saran? Grandmaster mengangguk, silakan. Ningrongrong berkata, dalam pertarungan roh, tujuan terpenting kita adalah Master Roh Sistem tambahan itu. Kenapa? Mendengar kata-kata Ningrongrong, bahkan Grandmaster pun merasa agak heran. Bahkan dia belum pernah mendengar tentang semangat 9 hati apel berbunga, keadaan seperti itu sangat jarang terjadi, tetapi mengingat Master Roh Sistem tambahan kedua belah pihak, dengan pagoda ubin 7 harta karun Ningrongrong, dia tidak peduli dengan sisi ini, akan lebih lemah dari lawan. Ningrongrong berkata, saya tahu tentang roh apel berbunga 9 hati. Berbeda dari roh lain, roh ini diwariskan dalam satu baris, setiap generasi hanya dapat memiliki satu penerus. Juga hanya ada 2 Master Roh apel berbunga 9 hati yang hidup, pada saat yang sama. Hanya ketika satu mati, yang lain mungkin muncul. Itu bisa dikatakan sebagai roh paling langka. Ayahku pernah berkata bahwa apel berbunga 9 hati adalah keajaiban di antara roh. Siapa ayah Ningrongrong? Apalagi Grandmaster, Flander dan Zhao Wuji, bahkan Shrek Seven Devils lainnya tahu, Master dari Seven Treasures Glazed Telescope. Mewakili otoritas Master Roh Sistem tambahan, bahkan jika dia menggambarkan roh seperti ini, maka, skala efek roh ini bisa dibayangkan dengan baik. Mengenai roh baru dan aneh, Grandmaster selalu lebih penasaran daripada orang biasa, segera menanyakan detailnya, lalu apa efek apel berbunga 9 hati ini? Dalam hal apa efek dukungannya muncul? Ningrongrong merendahkan suaranya, apel berbunga 9 hati hanya memiliki satu jenis efek. Tidak peduli berapa banyak cincin roh yang dimilikinya, ia hanya memiliki satu kemampuan roh. Ini juga tempat yang menakutkan. Efeknya dalam lingkup penyembuhan. Tingkat penyembuhan dikendalikan oleh niat guru roh. Semakin tinggi pangkatnya, semakin banyak cincin roh, semakin banyak penyembuhan yang dapat digunakan. Ayahku berkata, dengan guru roh apel berbunga 9 hati, bahkan jika kamu ingin mati itu tidak akan mudah. Oleh karena itu, setelah pertarungan dimulai,
kita harus terlebih dahulu memisahkannya dari panggung. Jika tidak, sampai dia kehabisan kekuatan roh, pada dasarnya kita tidak akan dapat menyebabkan cedera pada lawan. Mendengarkan Ning Rongrong, kulit Grandmaster tampak menjadi kaku, berdiri kosong untuk waktu yang lama, lalu perlahan berkata, ini benar-benar kombinasi yang mendekati sempurna. Kita bisa menang. Pada titik moral yang rendah ini, semua orang terdiam. Tang San tiba-tiba berbicara dengan keras, penuh percaya diri. Tatapan semua orang tertuju padanya. Ku bilang, kita bisa menang. Mubai, Ao Kecil, Fatih, Xiao Wu, Rongrong, Suking. Apakah kamu lupa, kita sudah memiliki rekor 27 kemenangan berturut-turut. Lawannya memang kuat, tapi, kita juga tidak lemah. Kami memiliki Mubai sebagai Master Roh Sistem Dominasi tingkat pertama. Kami memiliki sedikit dukungan Ao untuk mempertahankan kemampuan pertempuran. Kami memiliki variasi terbaik Fatih Battle Spirit dan Soft Skill Misterius Xiao Wu. Rongrong, jangan bilang Anda percaya Anda Seven Treasures Glazed Tile Pagoda tidak bisa dibandingkan dengan Nine Heart Flowering Apple. Masih Suking, kecepatanmu adalah yang tercepat dari semua sistem serangan kelincahan Spirit Master yang pernah saya lihat. Meskipun lawannya kuat, jangan bilang kami kecil dan lemah. Tidak, kita pasti bisa membuktikan bahwa kita lebih kuat dari mereka. Terlebih lagi, Anda tidak boleh melupakan usia kita. Saya berani mengatakan, mereka lebih tua dari kita, bahkan jika kita benar-benar kalah lalu bagaimana dengan itu? Kegagalan adalah ibu dari kesuksesan, bahkan jika kita bukan tandingan mereka hari ini, pasti ada akan menjadi suatu hari ketika kita pasti akan mengalahkan mereka. Kemenangan pasti menjadi milik kami Shrek Seven Devils. Jika kepercayaan diri kita dari kemenangan berturut-turut sudah hilang, lalu, mengapa kita masih harus berpartisipasi dalam pertarungan roh? Kata-kata Tang San seperti sekering yang memicu kepercayaan semua orang. Tidak ada anggota tim Shrek Seven Devils yang kekurangan bakat. Monster di antara monster. Bagaimana mereka bisa pasrah kalah? Tidak ada yang berbicara, tetapi ekspresi mereka semua menjadi stabil. Dai Mubai memimpin untuk mengulurkan tangan kanannya, segera diikuti oleh Oscar, Shrek Seven Devils. 7 telapak tangan terlipat satu sama lain. Tatapan semua orang terbakar. Kepercayaan diri yang hilang telah diperoleh kembali. Saat ini, hati mereka sudah dipenuhi dengan semangat juang yang kuat. Guru, pertarungan roh ini, bisakah saya memiliki wewenang penuh untuk merencanakannya? Tang San terus melihat ke arah Grandmaster. Dia tahu bahwa pertarungan ini adalah cobaan mereka yang paling menantang. Alasan mengapa dia mengatakan ini bukan karena dia tidak mau melihat penampilan tak bernyawa teman-temannya. Sebagai orang dengan dua kehidupan, dia tahu bahwa jika Anda menginginkan sesuatu, maka Anda hanya bisa mengandalkan usaha Anda sendiri untuk memenangkannya. Sebelum semua pertarungan roh mereka sebelumnya, Grandmaster akan memberikan arahan taktis. Tapi kali ini Tang San aktif meminta untuk mengambil alih pekerjaan Grandmaster. Meskipun tampak agak arogan, melihatnya, Grandmaster, Flender, dan Zhao Wuji semuanya mengangguk dalam hati. Sebuah tim membutuhkan taktik, membutuhkan persatuan, membutuhkan koordinasi, tetapi mereka juga tidak bisa kekurangan hal lain, yaitu haus darah. Sebuah tim tanpa haus darah tidak akan pernah bisa membangkitkan potensi terdalam mereka. Dan sekarang, Tang San sebagai jiwa tim, sudah menyelesaikan bagian ini. Bagi ketiga guru itu sepertinya kemenangan bukanlah hal yang penting, pertumbuhan anak-anak ini sudah melampaui harapan mereka. Saat ini yang bisa mereka lakukan hanyalah menyaksikan anak-anak ini memberi mereka lebih banyak kejutan dan keajaiban, melihat pada tingkat apa yang bisa mereka capai pada akhirnya. Suatu Great Spirit Arena, area istirahat VIP, Longe VIP nomor 3. Kamar mewah itu berukuran lebih dari 200 meter persegi, sofa kulit yang sangat besar berukuran lebih dari 15 meter, cukup untuk membiarkan lebih dari selusin orang beristirahat dengan nyaman. Dekorasi ruangan semuanya emas, lentera emas, wallpaper emas, dan segala jenis ornamen emas, tidak ada yang mengurangi perasaan mempesona yang indah. Di depan sofa kulit putih ada meja samping kristal, dilengkapi dengan segala jenis kue dan minuman. Yang paling penting, salah satu dinding ruangan ini adalah kristal transparan tunggal, yang bagian luarnya dapat terlihat dengan jelas, tetapi tidak ada yang bisa melihat ke dalam dari luar, dan di luar jendela kristal adalah arena roh utama pusat suatu Great Spirit Arena yang paling penting. Saat ini hanya ada 7 orang di ruangan itu,
Ketujuh orang itu masing-masing memiliki karakteristik yang jelas, tampak berusia 20 tahun. Duduk di tengah sofa adalah seorang pemuda kurus berambut hitam, tidak dianggap tampan, ekspresi wajah sangat kurang, seperti otot-otot wajahnya yang kaku. Mengenakan pakaian ketat kulit biru tanpa hiasan apapun, memberi orang semacam kesan yang tidak rumit, tetapi di luar dugaan, kesederhanaan semacam ini membuat orang merasa dia sangat berbahaya. Dia bersandar di sofa dengan mata tertutup, beristirahat. Duduk di sebelahnya adalah seorang wanita, posturnya tentu tidak seperti biasanya, tidak bersandar di punggung sofa, lebih tepatnya bersandar di bahu pemuda berpakaian biru, wajah dengan penampilan malas, rambut pendek ungu tua memberikan kesan kuat, semangat heroik. Yang mengherankan, dia memiliki sepasang mata hijau yang memberi orang perasaan yang agak aneh, tidak dapat mengatakan mengapa, tetapi dengan semacam pesona yang menyihir. Saat ini dia sedang bersandar di bahu pemuda bermata tertutup itu, bermain dengan kukunya yang dicat hijau. Yan, jangan terlalu mesra dengan bos di depan kita semua. Saudara-saudara kita semua masih sekelompok VIRGIN, tidak ada gunanya jika itu membangkitkan dorongan. Hei, pembicaranya adalah seorang pemuda tampan, tidak tinggi, berat badan sedang, rambut emas pendek, sepasang mata yang sangat aktif, bersandar pada jendela kristal. Raksasa itu dengan penampilan santai. Wanita muda di sofa meliriknya, mata hijau memancarkan senyum mempesona. Kalau begitu kamu datang, biarkan kakak mengajarimu bagaimana menjadi seorang pria. Ah, aku akan lulus, hanya bos yang bisa bertahan dari racun giok fosformu. Sayangnya aku tidak bisa menikmatinya. Pemuda itu buru-buru menolak, wajahnya khawatir, menatap wanita muda bermata hijau itu dengan ketakutan yang jelas. Melayanimu dengan benar. Siapa yang memintamu menggoda Yan? Tepat di seberang ruangan dari jendela kristal, berpakaian serba hitam, adalah orang yang sama-sama pirang, tampil lebih elegan dan lebih muda dari wanita itu, menikmati tontonan sambil melambaikan minuman di tangannya. Pemuda tampan itu dengan marah berkata, Leopard, apa maksudmu? Tunggu sampai pertarungan semangat tim hari ini selesai, kita akan menyelesaikannya 1 lawan 1. Tonton aku memberimu pelajaran. Pemuda berpakaian hitam mendengus jijik, 1 lawan 1 denganku. Kamu punya keberanian. Kamu, seorang guru roh terbang, ingin melawan 1 lawan 1 dengan guru roh tanah sepertiku. Jelas itu menggertak. Dengan keterampilan, kamu mencoba untuk 1 lawan 1 dengan bos, apalagi menang, selama kamu bisa bertahan 3 menit, aku akan mengagumimu. Kamu, meskipun pemuda itu tidak mau menerimanya, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Dia memang tidak mampu melawan kapten selama 3 menit. Baik, diamlah sedikit. Tidak bisakah kamu diam dan fokus seperti saudara Si? Pemuda berpakaian biru yang duduk tak bergerak di sofa akhirnya angkat bicara. Saudara-saudara Si yang dia bicarakan duduk di lantai dekat dinding, bermeditasi bersila. Keduanya berhidung lurus dan berahang persegi, bertubuh besar dan kokoh. Hanya duduk di sana, mereka memberi orang semacam perasaan berat dan tidak gentar. Pemuda tampan itu berkata, Bos, apa yang masih harus kita fokuskan? Dengan kita mencapai peringkat pertarungan roh perak sebelum peringkat ke-40, saya berani mengatakan bahwa arena roh agung Suotuo ini benar-benar tidak dapat menemukan lawan kita. Apalagi di sini, bahkan jika itu di arena roh agung Dao Surga Kota Kekaisaran nomor 1, masih tidak akan ada orang yang bisa melawan kita. Pemuda berpakaian biru dengan tenang berkata, bahkan jika itu masalahnya, Anda masih tidak dapat menumbuhkan kebiasaan buruk. Kekuatan dunia guru roh muncul dalam jumlah besar, yang dapat mengatakan dengan pasti apakah kekuatan yang lebih besar akan muncul di hadapan kita. Ling Ling, kamu bisa duduk di sofa. Selalu berdiri seperti itu akan menghabiskan kekuatan. Kata-kata terakhirnya diarahkan pada wanita lain yang berdiri di ruangan itu. Wanita itu berdiri di sudut ruangan yang benar-benar paling gelap, tidak hanya berpakaian serba hitam, bahkan wajahnya ditutupi oleh lapisan kain muslin hitam. Sosok anggun, rambut biru panjang menutupi bahu dan punggungnya seperti air terjun, mata berwarna sama dengan rambutnya tidak mengungkapkan perasaan apapun. Dari tubuhnya hanya bisa dirasakan kesepian dan kesunyian. Tidak perlu, aku baik-baik saja di sini. Suara si Ling Ling sangat menyenangkan, tetapi benar-benar kosong, memberi orang semacam perasaan yang tidak nyata. 7 orang di ruangan ini justru adalah anggota tim Kaisar dalam materi kelompok Tang San. Duduk di sofa adalah Kapten Yu Tianheng dan Wakil Kapten Du Guyan.
Pemuda tampan itu adalah Master Roh Burung Lonceng Angin Yu Feng. Pria berpakaian hitam yang berdebat dengannya adalah Ghost Leopard Spirit Master Osler. Dua bersaudara yang duduk di lantai bermeditasi secara alami adalah dua Master Roh Kura-Kura Hitam. Dan berdiri di sudut adalah sistem bantu Spirit Master dari Emperor Team, Nine Heart Flowering Apple Si Elingling.